Shalom, salam sehat, Tuhan mengasihi Anda. Wow. Bacaan hari ini, baik dari bacaan pertama dari kitab Putra Sirak, dan dari bacaan kedua surat Rasul Paulus kepada umat di Korintus, dan dari bacaan Injil Lukas, memberi inspirasi kepada kita semua untuk apa? Untuk menjadi manusia yang berhati baik. Untuk menjadi manusia yang berhati baik. Saudara-saudara yang terkasih, semua rindu ingin berada di lingkungan yang baik, di tempat yang baik. Semua ingin juga menjadi orang baik. Tetapi proses menjadi orang baik tidak mudah. Kita harus memiliki kebersihan hati. Tadi dalam bacaan Injil dikatakan sebab yang diucapkan mulut meluap dari hati. Saudara-saudari, tangan Anda, jari Anda, jari saya, ini ada 5, saudara-saudari. Kalau saya mengatakan kepada Anda bodoh, sebenarnya yang bodoh siapa? Saya. Karena yang 3, hampir 4 mengarah ke saya, 1 kepada Anda. Jadi secara struktur tubuh, struktur bentuk jari, kita sudah diajarkan, kita sudah diinspirasikan untuk tidak menghakimi orang. Dan ini benar-benar pesan yang luar biasa untuk kita semua. Dan yang luar biasa yang dikatakan Rasul Paulus tadi, saudara-saudaraku terkasih, berdirilah teguh dan jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Teguhlah dan jangan goyah dalam pekerjaan Tuhan. Nah, mereka yang tidak mudah menghakimi orang, mereka yang teguh dalam pekerjaan Tuhan. Mereka yang siap, seperti dalam kitab Putra Sirak tadi, seperti dikatakan dalam kitab Sirak tadi, periuk belangga yang dimasukkan ke dalam pengujian, perapian, diuji. Nah, Anda dan saya juga diuji. Diuji untuk apa? Untuk benar-benar memiliki hati yang baik, teguh di dalam Tuhan. Tidak mudah menghakimi orang. Gambarannya begini. Kita mudah sekali mengatakan kepada seseorang begini, begitu, dan lain sebagainya. Padahal mungkin orang yang kita tuju, orang yang kita hakimi tadi, mungkin lebih baik dari kita, bahkan mungkin kita lebih buruk. Kita mudah sekali menjudge, menghakimi orang. Mereka yang teguh dalam pekerjaan Tuhan, mereka tidak menghakimi Tuhan, tidak menghakimi orang lain, karena tahu hakimnya itu Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, saya ulangi, mereka yang teguh dalam pekerjaan Tuhan, mereka tidak mudah menghakimi sesama, karena tahu hakim tunggalnya itu cuma Tuhan. Saudara-saudari, inilah perjuangan kita bersama. Saya pun sebagai seorang Romo berjuang untuk tidak menghakimi orang. Tetapi itu juga sulit, karena kadang-kadang yang muncul dalam pikiran kita adalah orang lain itu begini, begitu, dan kita mudah menghakimi. Kita merasa diri benar, bahkan merasa diri paling benar. Saudara-saudari, saya sering terinspirasi dengan lagu. Kalau Anda mungkin beberapa kali dalam khotbah saya, renungan saya selalu mengutip lagu-lagu dari Ebit GAD. Ebit GAD benar-benar banyak memberi inspirasi kepada saya. Terima kasih Ebit GAD. Anda menginspirasikan banyak orang termasuk saya. Tengoklah ke dalam sebelum bicara, singkirkan debu yang masih melekat. Oh, singkirkan debu yang masih melekat. Jadi kita sering mengatakan kamu jahat, kamu tidak jujur, kamu pencuri. Mungkin yang jahat itu kita, mungkin yang pencuri itu kita, mungkin yang tidak jujur itu kita. Saudara-saudari, hati-hati. Makanya kalau sekolah minggu tuh tahu, hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan mulutmu. Saudara-saudari, inilah perjuangan kita, mengendalikan lidah kita untuk tidak berkata buruk kepada orang,
untuk tidak membuat fitnah, atau istilah Pastor Cornel tadi dalam pembukaan misa tadi, kita membuat sesuatu yang tidak baik, memviralkan sesuatu yang tidak baik. Apalagi handphone kita sekarang mengganti lidah kita, saudara-saudari. Mudah sekali. Hati-hati. Saya pribadi, Romo lulus ini, tidak mau menggunakan sembarangan berita-berita. Saya kalau ada berita buruk, apapun menakutkan, tidak pernah saya teruskan. Loh, Romo kan mengingatkan orang. Tidak, saudara-saudari. Semakin banyak berita kita ikut memperpanjang, sebenarnya kita mengatakan sebenarnya orang lain sudah mengirim, buat apa kita ikut mengirim? Kita mengirim yang kebalikannya, yang menyejukkan. Tidak pernah di handphone saya, saudara-saudari, tidak pernah catat mengirim, memforward berita-berita yang berbau kekerasan. Kalau Anda sering saya itu paling berita mengenai link misa, berita yang baik, saudara-saudari, yang lucu-lucu. Saya tidak pernah mau, saudara-saudari. Karena apa? Orang sudah capek. Orang sudah capek dengan berita-berita seperti itu, saudara-saudari. Sudah capek. Loh, Romo kan harus hati-hati. Sekarang ada penipuan begini-begini. So what gitu loh? Mau penipuan mau apa, saudara-saudari yang terkasih? Masalahnya itu di mana? Masalahnya di dalam diri kita, saudara-saudari. Begitu mudah latah. Begitu mudah menyimpan berita yang buruk dan menyampaikannya. Untuk apa, saudara-saudari? Saya selalu mengatakan kepada siswa-siswi, anak-anak sekolah itu kalau saya beri rekolesi atau retret, pikiran Anda, hati Anda itu seperti file di komputer. Itu tergantung Anda memasukkannya. Kalau Anda memasukkan yang buruk, yang jelek, yang muncul yang buruk dan jelek. Itu loh saudara-saudara yang terkasih. Masukkanlah dalam diri Anda itu yang baik, berita-berita yang baik. Termasuk kepada anak-anak Anda, bukan berita yang menakutkan, mencemaskan. Kita sudah capek, saudara-saudari, dengan berita-berita seperti itu. Kita perlu berita-berita yang menyejukkan, saudara-saudari. Nah, saudara-saudari, inilah perjuangan Anda yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada umat di Korintus tadi. Saudara-saudaraku yang terkasih, berdirilah teguh, janganlah goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Pekerjaan Tuhan itu apa? Pekerjaan Tuhan itu apa? Yaitu membuat suasana damai, saudara-saudari. Membuat suasana damai dan membiarkan hati kita menjadi pribadi yang baik. Seorang murid tidak melebihi gurunya, tetapi orang yang telah tamat pelajarannya akan menjadi sama dengan gurunya. Guru kita Tuhan Yesus Kristus baik. Jadi kita yang sudah tamat dalam pelajaran ini, karena kita menjadi mengikut Kristus, juga diajak berhati baik, saudara-saudari. Semua baik, semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Dan semuanya baik, kita sampaikan yang baik. Berjuanglah untuk tidak menjadi ember bocor. Banyak orang mudah sekali, begini loh, begini. Gosip, saudara-saudari. Begini. Kenapa harus begini? Stop pergosipan, stop pemfitnahan, stop di Anda. Saya suka sekali ada seorang pastor paroki teman saya memberi nasihat kepada umatnya yang tukang gosip. Suatu hari umat itu dijuluki Bigo. Tahu Bigo? Biang gosip di paroki itu. Pastor paroki digosip, semua saja digosip. Nah, dia punya berita baru nih mengenai seseorang. Dia datang ke pastor paroki. Romo, saya punya berita. Baik Bu, sebelum Ibu menyampaikan berita, mari kita berdoa Salam Maria 10 kali. Dalam apa putar dulu, tapi Salam Maria 10 kali. Selesai, Ibu itu mau menyampaikan lagi. Romo, saya mau menyampaikan. Stop, mari kita berdoa Salam Maria 10 kali lagi. Seterusnya, akhirnya Ibu tuh nggak jadi menyampaikan berita. Saudara-saudari yang terkasih, begitu mudahnya kita menyampaikan berita. Dan saya harus katakan, saudara-saudara terkasih, bukan saya membela pastor-pastor misalnya. Banyak pastor-pastor paroki kasihan menjadi korban gosip yang nggak benar, saudara-saudari yang terkasih. Kasihan. Saya bukan membela, saudara-saudari, bukan. Tetapi saya mau mengatakan, kenapa sih mudah sekali? Oh, Romo, tapi berita itu benar. Benar menurut siapa? Ini saudara-saudara yang terkasih. Tengoklah ke dalam sebelum bicara, singkirkan debu yang masih melekat. Singkirkan debu yang masih melekat. Saudara-saudari, apakah Anda itu lebih suci, lebih baik
dari orang yang Anda bicarakan? Apakah Anda itu suci murni, tidak punya dosa, tidak punya kesalahan? Mengapa harus kita yang punya dosa menambah dosa lagi? Ini masalahnya. Inilah pelajaran pada hari ini, saudara-saudara terkasih. Peribahasanya mengatakan, kuman di seberang lautan tampak gajah, kontainer, eskavator di mata kita nggak terlihat, saudara-saudara. Kuman, kutu di seberang lautan tampak, tergandeng di mata kita nggak terlihat, saudara-saudara yang terkasih. Itu artinya apa? Kenapa sih kita harus memeriksa kesalahan orang lain? Hello, saudara-saudara terkasih, bertobatlah. Sebentar lagi kita masuk masa Prapaskah, dan besok hari Rabu kita menerima tanda abu, tanda pertobatan. Hentikan mulut kita yang dikatakan oleh kitab Putra Sirak. Hati-hati dengan mulutmu. Hati-hati, saudara-saudara yang terkasih. Putra Sirak memberi gambaran yang luar biasa. Jangan memuji seorang sebelum ia berbicara, sebab justru bicaralah batu ujian manusia. Bicara itu batu ujian manusia. Pada saat engkau membicarakan kejelekan orang lain, sebenarnya Anda membicarakan kejelekan Anda sendiri. Hello, saudara-saudari, bertobatlah. Daripada membicarakan kejelekan orang, bicaralah yang baik. Biasakan yang baik yang keluar. Tahan. Pembicaraan yang buruk itu tahan. Karena kita begini mau sebenarnya menurut sudah tahan. Biasakan mulut yang baik yang keluar. Yang baik. Kalau Anda melihat tetangga Anda nggak benar, kalau Anda mempunyai tetangga yang tidak benar, umat satu lingkungan, satu paroki yang tidak benar, dan orang tahu tidak benar, belajarlah melihat yang baiknya. Saya ulangi, belajar melihat yang baiknya. Kalau Anda melihat dewan paroki Anda, pastor paroki Anda, melihat guru agama Anda, atau melihat teman-teman Anda bertindak tidak benar dan lain sebagainya, berat, mencarilah yang benarnya, mencarilah yang baiknya. Itu cara latihan yang luar biasa untuk membuat hati Anda menjadi bersih. Karena apa yang keluar dari mulut itu meluap dari hati. Kalau hati yang kotor, berarti keluarnya mulut-mulut yang kotor, saudara-saudari yang terkasih. Pikiran kotor karena dari hati yang kotor. File Anda masukkan yang baik, yang bersih, yang murni, yang baik, sehingga keluarnya pun baik, saudara-saudara yang terkasih. Sehingga Anda tidak terbiasa berbicara yang buruk. Saudara-saudara yang terkasih, saya tidak berteori dengan Anda. Ini pelajaran dari 3 bacaan kitab Putra Sirak, surat Rasul Paulus umat di Korintus, dan dari bacaan Injil hari ini, Injil Lukas. Ini pelajaran untuk kita semua untuk tidak menghakimi orang menganggap diri benar. Bayangkan, tanpa Anda sadari, saya sadari, kita sadari, istilah politiknya, kalau kita membicarakan orang, kita sudah melakukan yang namanya pembunuhan karakter. Anda tanpa sadari Anda membunuh orang. Anda tidak menusuk pakai pisau, Anda tidak menembak, Anda tidak menampar, tapi Anda sudah membunuh orang dengan membicarakan kejelekannya. Siapapun mereka, siapapun. Inilah pesan 3 bacaan, pesan Tuhan Yesus mempersiapkan kita memasuki masa Prapaskah, memurnikan diri kita, mulut kita, hati kita. Saudara-saudari yang terkasih, untuk menutup renungan ini, saya mau mengatakan, kita semua ini tidak ada yang suci, saudara-saudara. Kita semua orang berdosa, orang lemah. Kita diajak Tuhan untuk bertobat. Bertobatlah, percayalah kepada Injil. Itulah abu yang akan ditempelkan, dan kalimat dari Romo, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Bertobatlah, saudara-saudari. Dan awal pertobatan kita dengan menjaga mulut kita. Menjaga mulut kita. Kita kadang tergoda, terdorong, tergerak mau ngomongin orang yang buruk. Begini ya, begini. Tahan, saudara-saudari. Kendalikan. Dan biarlah yang baik yang muncul. Meskipun Anda tahu itu tidak baik, meskipun Anda tahu itu tidak beres, kalau Anda tahu itu tidak baik, kenapa harus ngomongin, tegur orang itu? Dalam kitab suci dikatakan, bila saudaramu bersalah, tegurlah 4 mata. Tegur. Tidak usah ngomongin, saudara-saudara yang terkasih. Karena membicarakan itu justru merusak diri Anda, rohani Anda. Anda ikut perayaan Ekaristi, Anda berdoa novena, Anda berdoa koronka, berdoa rosario, Anda berdoa tekun manis-manis, tapi mulut Anda, mulut saya, mulut kita menyakiti orang. Itu namanya percuma dan tidak berguna, saudara-saudari.
bertobatlah. 3 bacaan, berkali-kali saya ulangi sampai 3 kali. 3 bacaan kitab Putra Sirak, surat Rasul Paulus kepada umat di Korintus bacaan kedua tadi, dan Injil Lukas hari ini, Lukas 6:39 sampai 45, menyadarkan Anda dan saya untuk tidak menghakimi. Sebelum menuduh orang, ingat, kita menuduh orang, jari tangan orang itu ke orang itu, tapi jari yang lain ke kita. Artinya Tuhan mengajak Anda koreksi. Tuhan mengajak saya dan Anda koreksi diri. Sebelum berkata-kata, sebelum mengucapkan sesuatu, berpikirlah, berefleksilah bahwa apakah kita lebih baik dari orang yang kita omongi. Saudara-saudari, jangan menjadi pembunuh yang diam. Kalau kita memfitnah orang, menggosip orang, ngomongi orang, menghakimi orang, tanpa Anda sadari, saya sadari, kita sudah membunuh karakter orang. Jangan menjadi pembunuh karakter orang. Berkah